Akan kupecat dan kumiskinkan suamiku beserta selingkuhannya. Di sebuah rumah mewah di kawasan elit Jakarta, hiduplah seorang wanita bernama Aurel Prameswari, seorang perempuan cerdas dan berpendidikan tinggi. Sejak lulus dari universitas ternama, ia telah bekerja keras membangun karirnya di dunia korporasi. Kini, ia menjabat sebagai direktur keuangan di sebuah perusahaan multinasional. Aurel bukan hanya wanita karir sukses, tetapi juga seorang istri yang setia dan ibu yang penuh kasih bagi anak semata wayangnya, Rasya, yang baru berusia 5 tahun. Suaminya, Arman Wijaya, adalah seorang pria yang terlihat sempurna di mata banyak orang. Dengan wajah tampan dan sikap tenangnya, ia dikenal sebagai pria yang penuh wibawa. Ia juga bekerja di dunia bisnis, meskipun karirnya tidak secemerlang Aurel. Namun, itu tidak pernah menjadi masalah bagi Aurel. Baginya, rumah tangga bukan soal siapa yang lebih sukses, tetapi bagaimana saling melengkapi dan mendukung. Pernikahan mereka telah berjalan selama 7 tahun. Dari luar, kehidupan rumah tangga mereka tampak harmonis, penuh kasih sayang, dan jauh dari masalah besar. Aurel selalu berusaha menjadi istri yang baik, mendukung suaminya dalam segala hal, membantunya dalam pekerjaan, dan tetap memastikan keluarga mereka tidak kekurangan kasih sayang. Namun, yang tak disadari Aurel, dunia yang ia bangun dengan penuh cinta ternyata menyimpan kepalsuan. Setiap pagi, Aurel selalu bangun lebih dulu. Rutinitasnya dimulai dengan menyiapkan sarapan untuk Rasya, dan memastikan semua keperluan suami dan anaknya sudah siap sebelum mereka berangkat beraktivitas. Meski memiliki asisten rumah tangga, Aurel tetap ingin terlibat langsung dalam mengurus keluarganya. Ia percaya, perhatian kecil seperti ini yang membuat rumah tangganya tetap hangat. Arman biasanya turun ke ruang makan setelah mandi dan berpakaian rapi. Dengan jas yang selalu tampak sempurna di tubuhnya, ia terlihat seperti pria ideal. Senyum dan candanya kepada Rasya selalu menciptakan suasana yang menyenangkan di meja makan. Bagi Aurel, momen ini adalah bagian paling berharga dalam harinya. Setelah memastikan semuanya beres, Aurel pun berangkat ke kantornya. Pekerjaannya menuntut fokus dan tanggung jawab besar, tetapi ia menikmatinya. Ia mencintai dunia finansial, angka-angka, serta strategi bisnis yang membuatnya terus berkembang. Meski sibuk, Aurel selalu menyempatkan diri untuk menghubungi Arman sekadar menanyakan kabar atau mengingatkan untuk makan siang. Ia tidak pernah merasa ada yang berubah dalam rumah tangganya. Semuanya tampak baik-baik saja. Namun, belakangan ini, Arman sering pulang lebih malam dari biasanya. Alasannya selalu sama, pekerjaan di kantor sedang banyak, ada meeting mendadak, atau urusan dengan klien yang tidak bisa ditinggalkan. Aurel mempercayainya, tidak pernah sedikit pun ia curiga bahwa ada sesuatu yang salah. Sampai suatu hari, saat sedang bekerja, Aurel menerima pesan dari nomor tak dikenal. Pesan itu singkat, tetapi menghancurkan dunianya seketika. Suamimu selingkuh. Dia bersama wanita lain. Jika tidak percaya, datanglah ke Hotel Grand Orchid malam ini. Jantungnya berdegup kencang. Tangannya gemetar saat menggenggam ponselnya. Ia menatap layar itu cukup lama, berharap pesan itu hanya lelucon atau kekeliruan. Namun, hatinya tidak bisa tenang. Malam harinya, setelah memastikan Rasya sudah tidur, Aurel mengendarai mobilnya menuju hotel yang disebutkan dalam pesan. Ia berhenti di parkiran, menatap gedung tinggi di depannya dengan perasaan yang campur aduk. Ia ingin percaya bahwa suaminya setia, tetapi ada bagian dalam hatinya yang mulai ragu. Dari dalam mobil, ia melihat sosok yang sangat dikenalnya keluar dari pintu hotel. Arman. Dan ia tidak sendiri. Seorang wanita muda dengan gaun merah berjalan di sampingnya, tangannya melingkar manja di lengan Arman. Mereka tertawa bersama, terlihat begitu mesra, seolah dunia milik mereka berdua. Dunia Aurel seketika runtuh. Semua kebahagiaan yang selama ini ia percaya,
Semua cinta yang ia bangun dengan penuh ketulusan, semuanya hancur dalam sekejap. Matanya panas, dadanya sesak, tetapi amarah mulai tumbuh. Ini bukan hanya tentang pengkhianatan. Ini adalah penghinaan. Dan Aurel bukan wanita yang akan diam saja diperlakukan seperti ini. Ia menyalakan mesin mobilnya, bersiap menghadapi mereka. Arman dan wanita itu akan merasakan akibat dari perbuatannya. Aurel keluar dari mobil dengan langkah mantap. Tumit sepatunya beradu dengan lantai parkiran hotel, menciptakan gema yang seolah menyuarakan kemarahan dalam hatinya. Nafasnya berat, dadanya bergemuruh, tetapi wajahnya tetap tenang. Ia berjalan mendekati mereka, tanpa terburu-buru, menikmati setiap detik yang akan mengubah hidupnya dan hidup mereka. Arman yang sedang bercanda dengan wanita itu tiba-tiba berhenti. Tatapannya membeku saat melihat Aurel berdiri tak jauh darinya. Wanita di sampingnya, yang kini Aurel lihat dengan jelas, tampak jauh lebih muda. Wajahnya cantik, tubuhnya ramping, dan sikapnya menggoda. Aurel menatapnya tanpa berkedip, lalu mengalihkan pandangannya pada Arman. "Apa ini, Arman?" Suaranya datar, tetapi tajam seperti pisau. Arman terlihat panik, matanya mencari-cari alasan. Wanita di sampingnya menggenggam lengannya lebih erat, seolah menantang Aurel. "Ini tidak seperti yang kamu pikirkan, Aurel," kata Arman tergagap, berusaha tersenyum seolah semuanya baik-baik saja. Aurel terkekeh pendek, sinis. Ia melangkah lebih dekat, memandang langsung ke mata suaminya. "Oh, lalu menurutmu apa yang sedang terjadi di sini? Teman bisnis? Klien penting?" Arman tidak menjawab. Wanita itu malah tersenyum kecil, tatapannya meremehkan. "Sepertinya istrimu terlalu sibuk bekerja sampai tidak tahu apa yang dilakukan suaminya, ya?" Aurel menoleh ke arahnya, memandangnya dari ujung kepala hingga ujung kaki. "Dan sepertinya kamu terlalu bodoh sampai tidak sadar siapa yang sedang kamu hadapi." Sebelum wanita itu sempat membalas, Aurel mengambil ponselnya dan membuka aplikasi perusahaannya. Ia menampilkan sebuah data dan menyodorkannya pada Arman. "Lucu sekali. Aku baru saja mengecek laporan keuangan. Ternyata perusahaan tempatmu bekerja mendapat suntikan dana besar dari perusahaan ini, dan aku adalah salah satu pemegang sahamnya." Arman tertegun, wajahnya semakin pucat. Wanita di sampingnya mulai kehilangan senyumannya. Aurel menatap Arman tajam. "Mulai besok, kamu tidak perlu repot-repot pulang ke rumah. Karena rumah itu milikku. Mobil yang kamu pakai, milikku. Semua yang kamu nikmati selama ini, atas namaku. Dan karena aku memiliki saham besar di tempat kerjamu, aku juga bisa memastikan kamu tidak punya pekerjaan lagi." Arman melangkah maju, mencoba meraih tangan Aurel. "Aurel, tunggu, kita bisa bicara baik-baik." Aurel mundur selangkah. "Tidak ada yang perlu dibicarakan. Aku sudah cukup baik selama ini. Tapi kau memilih untuk mengkhianatiku." Wanita itu, yang sedari tadi hanya diam, mulai panik. "Kamu tidak bisa melakukan ini. Ini urusan rumah tangga kalian. Jangan bawa pekerjaan ke dalamnya." Aurel menoleh ke arahnya, tersenyum dingin. "Dan kamu? Aku harap kamu sudah menyiapkan diri untuk hidup susah. Karena setelah ini, aku akan pastikan semua orang tahu siapa kamu sebenarnya. Mari kita lihat, apakah kamu masih bisa hidup dengan mudah setelah ini." Arman meraih pundaknya, tetapi Aurel menepis tangannya dengan kasar. "Jangan sentuh aku. Kamu sudah membuat pilihan, dan sekarang kamu harus menerima akibatnya." Tanpa menoleh lagi, Aurel berbalik dan berjalan menuju mobilnya. Ia tidak menangis, tidak menunjukkan kelemahan sedikit pun. Malam itu, ia meninggalkan suaminya dengan satu kenyataan yang tak bisa dihindari. Hidup mereka tidak akan pernah sama lagi. Aurel melaju di jalan raya dengan perasaan bercampur aduk. Amarah masih membakar dadanya,
Tetapi ada kepuasan kecil melihat wajah Arman yang ketakutan. Pengkhianatan ini tidak akan ia biarkan begitu saja. Ia tidak akan menangis, tidak akan meratapi, karena sekarang waktunya untuk membalas. Begitu sampai di rumah, ia langsung masuk ke kamarnya, melepas sepatu dan duduk di depan meja kerja. Pikirannya bekerja cepat, menyusun rencana berikutnya. Ia membuka laptop dan mulai mengakses dokumen-dokumen penting. Jika Arman berpikir ia akan bisa hidup nyaman setelah ini, ia salah besar. Pagi harinya, sebelum Arman sempat pulang, Aurel sudah lebih dulu bertindak. Ia menghubungi bagian hukum perusahaannya, memastikan surat pemecatan Arman diproses. Dengan kekuasaannya sebagai pemegang saham terbesar, keputusannya tidak bisa diganggu-gugat. Dalam hitungan jam, Arman tidak lagi memiliki pekerjaan. Tak hanya itu, Aurel juga menghubungi pengacara pribadinya. Rumah, mobil, dan aset lainnya segera dikunci agar Arman tidak bisa mengambil apapun. Semua kartu kredit yang selama ini digunakannya diblokir. Rekening yang masih ada namanya segera dibekukan. Aurel ingin memastikan bahwa suaminya merasakan penderitaan yang pantas ia dapatkan. Siang harinya, berita tentang perselingkuhan Arman sudah menyebar. Aurel memastikan hal itu terjadi. Dengan satu langkah kecil, ia membocorkan informasi kepada beberapa rekan bisnisnya. Tidak butuh waktu lama, nama Arman menjadi bahan pembicaraan. Reputasinya hancur. Semua kontrak kerjasama yang sedang ia bangun, satu persatu dibatalkan. Sementara itu, wanita yang menjadi selingkuhannya juga mulai terkena dampaknya. Aurel sudah menyelidikinya. Perempuan itu ternyata seorang pegawai di sebuah perusahaan yang masih memiliki hubungan bisnis dengan Aurel. Dengan satu telepon singkat, Aurel memastikan wanita itu kehilangan pekerjaannya. Tidak ada tempat bagi perempuan perebut suami orang di dunia bisnis yang ia kuasai. Arman akhirnya muncul di rumah. Wajahnya kusut, matanya memerah. Ia mendobrak pintu kamar Aurel dengan penuh emosi. "Apa yang sudah kamu lakukan? Kamu menghancurkan hidupku." Aurel menatapnya dingin. Ia duduk dengan santai di atas ranjang, melipat tangan di dada. "Oh, aku hanya membalas apa yang sudah kamu lakukan padaku. Apa menurutmu aku akan diam saja setelah semua ini?" Arman berjalan mendekat, ekspresinya penuh kemarahan. "Kamu keterlaluan, Aurel. Ini hanya kesalahan kecil. Kamu tidak harus menghancurkan semuanya." Aurel tertawa kecil, getir. "Kesalahan kecil? Kamu menghancurkan kepercayaanku, keluarga kita, dan masa depan anak kita. Dan sekarang kamu bilang ini kesalahan kecil." Arman terdiam, tidak bisa membalas. Ia tahu tidak ada alasan yang cukup untuk membela dirinya. Aurel bangkit, berjalan mendekatinya, berdiri tepat di depannya dengan tatapan tajam. "Mulai sekarang, kamu bukan siapa-siapa lagi. Kamu sudah kehilangan segalanya. Dan percayalah, ini baru permulaan." Arman mundur selangkah, wajahnya penuh ketakutan. Ia tidak pernah melihat Aurel seperti ini sebelumnya. Aurel tersenyum tipis, lalu berbalik, meninggalkan suaminya yang kini benar-benar tenggelam dalam kehancurannya sendiri. Pertarungan ini sudah dimulai, dan ia tidak akan berhenti sampai semuanya benar-benar berakhir. Arman duduk di ruang tamu dengan wajah lesu. Untuk pertama kalinya dalam hidupnya, ia benar-benar kehilangan segalanya. Pekerjaan, uang, reputasi, dan sekarang, istrinya. Aurel turun dari lantai atas dengan berkas di tangannya. Langkahnya tenang, sorot matanya tajam. Ia meletakkan map coklat itu di atas meja, tepat di depan Arman. "Tanda tangani," ucapnya tanpa emosi. Arman menatap map itu dengan mata kosong. Tangannya gemetar saat mengambilnya dan membuka halaman pertama. Gugatan cerai. "Aurel, tolong, jangan lakukan ini." Suaranya bergetar, nyaris seperti bisikan.
Aurel menyilangkan tangan di dadanya. Kenapa? Bukankah kamu sudah memilih jalanmu sendiri? Aku hanya memastikan semuanya berjalan sesuai pilihanmu. Arman menarik napas dalam, berusaha menenangkan diri. Aku menyesal. Aku salah. Aku hilaf. Aurel tertawa sinis. Hilaf? Kamu pikir aku sebodoh itu? Perselingkuhanmu bukan sesuatu yang terjadi sekali atau 2 kali. Kamu menjalani hubungan itu selama berbulan-bulan. Itu bukan hilaf, itu pilihan. Arman terdiam. Kata-kata Aurel menghantamnya seperti pukulan keras. Aurel melangkah maju, mencondongkan tubuhnya sedikit ke arah Arman. Aku tidak akan memberimu kesempatan kedua. Aku tidak akan membiarkan anakku tumbuh dengan ayah yang tidak punya integritas. Aku sudah cukup baik selama ini, tapi kamu menyepelekan aku. Sekarang, inilah akibatnya. Arman meremas map itu, menatap Aurel dengan mata memohon. Aku tidak bisa hidup tanpa kalian. Aurel menatapnya tanpa belas kasihan. Kamu sudah melakukannya bahkan sebelum aku tahu tentang perselingkuhanmu. Jadi jangan bertingkah seolah-olah aku yang menghancurkan rumah tangga ini. Arman terdiam, tidak bisa membantah. Jika kamu tidak menandatanganinya sekarang, aku akan membawa ini ke pengadilan. Percayalah, aku punya cukup bukti untuk memastikan kamu tidak mendapatkan apapun dalam perceraian ini. Kamu bahkan mungkin tidak akan bisa melihat Rasya lagi, Aurel menambahkan dengan nada tajam. Arman menatap surat itu lama. Tangan yang memegang pena bergetar, tetapi ia tahu tidak ada pilihan lain. Perlahan, ia membubuhkan tanda tangannya di setiap halaman. Aurel mengambil kembali berkas itu, memeriksanya sejenak, lalu tersenyum tipis. Bagus. Mulai hari ini, kamu bukan lagi suamiku. Kamu hanyalah pria asing yang pernah aku kenal. Arman menunduk, bahunya bergetar. Tetapi Aurel tidak peduli lagi. Ia sudah membuang semua perasaan yang tersisa untuk pria itu. Tanpa menoleh lagi, ia berbalik dan melangkah pergi, meninggalkan Arman dengan kehancurannya sendiri. Ini akhir bagi mereka, tetapi awal bagi Aurel untuk kehidupan yang lebih baik. Seminggu setelah surat perceraian ditandatangani, Aurel mengurus semuanya dengan cepat. Pengacaranya memastikan bahwa hak asuh Rasya sepenuhnya jatuh ke tangannya. Arman tidak memiliki celah untuk melawan. Dengan reputasinya yang hancur dan keuangannya yang habis, ia tidak punya daya untuk memperjuangkan apapun. Hari sidang perceraian pun tiba. Aurel melangkah masuk ke ruang sidang dengan kepala tegak. Ia mengenakan setelan formal berwarna hitam, menunjukkan ketegasan dan ketidakgoyahannya. Sementara itu, Arman duduk di kursi seberang dengan wajah yang jauh berbeda dari biasanya. Wajahnya pucat, matanya cekung, dan bahunya merosot. Hakim mulai membacakan berkas perceraian mereka. Suasana di dalam ruangan begitu hening, hanya terdengar suara ketukan palu dan suara hakim yang menjelaskan keputusan pengadilan. Aurel tidak banyak bicara. Ia hanya menunggu momen di mana semua ini benar-benar berakhir. Arman mencoba menatapnya beberapa kali, tetapi Aurel tidak memberinya sedikit pun perhatian. Baginya, Arman sudah tidak lebih dari masa lalu. Ketika hakim mengetukkan palunya untuk terakhir kali, menandakan bahwa mereka resmi bercerai, Aurel menarik napas dalam. Ada kelegaan yang memenuhi dadanya. Ini adalah kebebasannya. Ia tidak lagi terikat dengan pria yang mengkhianatinya. Setelah keluar dari ruang sidang, Arman menyusulnya di luar. Aurel, tunggu. Suaranya lirih, penuh keputusasaan. Aurel berhenti, tetapi tidak menoleh. Apa lagi yang mau kamu katakan? Aku benar-benar menyesal. Aku tidak tahu harus bagaimana tanpamu dan Rasya. Aurel tersenyum tipis, tetapi tanpa kehangatan. Seharusnya kamu memikirkan itu sebelum menghancurkan semuanya. Arman terdiam.
Selamat menjalani hidup barumu, Arman. Mulai sekarang, aku bukan istrimu, dan kamu bukan lagi bagian dari keluargaku, ucap Aurel dengan tenang. Tanpa menunggu jawaban, ia melangkah pergi, meninggalkan Arman yang hanya bisa menatap punggungnya dengan penuh penyesalan. Saat Aurel keluar dari gedung pengadilan, ia menghirup udara dalam-dalam. Matahari bersinar cerah, tetapi hari ini terasa lebih cerah dari sebelumnya. Ini bukan akhir. Ini adalah awal yang baru. Aurel melangkah maju, siap menjalani kehidupannya dengan lebih kuat dan lebih bahagia. Tanpa pengkhianatan, tanpa rasa sakit, hanya dengan kemenangan. Aurel melangkah keluar dari gedung pengadilan dengan perasaan yang tak bisa dijelaskan. Udara di luar terasa lebih segar, seolah dunia memberi kebebasan yang selama ini tidak ia rasakan. Tangannya menggenggam erat berkas perceraian yang kini resmi menjadikannya seorang wanita tanpa suami, tetapi sama sekali tidak ada kesedihan di hatinya. Mobilnya sudah menunggu di depan. Aurel membuka pintu, masuk ke dalam, dan menyandarkan tubuhnya sejenak. Pikirannya melayang pada masa lalu. Bagaimana ia pernah percaya bahwa Arman adalah lelaki yang akan menemaninya seumur hidup. Kenyataan berkata lain. Kini, ia harus melangkah tanpa menoleh ke belakang. Sesampainya di rumah, Rasya sudah menunggunya di ruang tamu bersama pengasuhnya. Bocah kecil itu berlari dan langsung memeluknya erat. "Mama lama banget." Suaranya lembut, penuh rindu. Aurel tersenyum, membelai kepala anaknya dengan penuh kasih sayang. "Maaf ya, Nak, tapi sekarang Mama sudah pulang, dan kita akan baik-baik saja." Rasya mengangguk, meskipun ia belum benar-benar mengerti apa yang terjadi. Aurel tidak ingin anaknya dibebani dengan kebencian dan dendam. Ia hanya ingin memastikan bahwa Rasya tumbuh di lingkungan yang penuh kasih sayang, tanpa harus melihat kebohongan dan pengkhianatan. Hari-hari berikutnya, Aurel mulai membangun kembali hidupnya. Ia semakin fokus pada bisnisnya, memperluas jaringan, dan memastikan bahwa posisinya tetap kuat. Setiap orang yang pernah bekerja sama dengan Arman kini melihatnya dengan pandangan berbeda. Beberapa di antaranya bahkan menghubungi Aurel, menawarkan kerja sama baru. Ia menerima semuanya dengan kepala tegak, membuktikan bahwa ia tidak akan runtuh hanya karena kegagalan pernikahan. Sementara itu, Arman benar-benar terpuruk. Ia kehilangan pekerjaan, kehilangan teman-temannya, dan yang lebih menyakitkan, ia kehilangan keluarganya. Wanita yang dulu bersamanya juga telah pergi, menghilang saat tahu bahwa Arman tidak lagi memiliki apapun. Suatu hari, Arman berdiri di depan rumah Aurel. Wajahnya kusut, pakaiannya tidak serapi dulu, dan ada gurat kelelahan yang jelas di matanya. Ia menekan bel dengan tangan gemetar, berharap bisa berbicara dengan Aurel. Pintu terbuka, tetapi bukan Aurel yang muncul. Seorang petugas keamanan berdiri di sana, menatapnya dengan dingin. "Maaf, Pak Arman. Ibu Aurel tidak menerima tamu." "Aku ingin bertemu dengan anakku." Suara Arman nyaris bergetar. Petugas itu tetap berdiri tegap. Ibu Aurel sudah menetapkan aturan. Jika ada urusan tentang anak, silakan hubungi pengacaranya. Arman terdiam. Napasnya berat. Ia menatap ke dalam rumah yang dulu adalah miliknya, tetapi kini sudah menjadi tempat yang tak lagi bisa ia masuki. Perlahan, ia melangkah mundur, menelan kenyataan bahwa hidupnya kini benar-benar berbeda. Di dalam rumah, Aurel melihat semuanya dari balik jendela. Tidak ada keinginan sedikit pun untuk menemuinya. Bagi Aurel, semuanya sudah selesai. Arman bukan lagi bagian dari hidupnya. Ia menghela napas, lalu berbalik. Rasya sedang bermain di ruang tengah, tertawa riang. Aurel tersenyum. Itu yang terpenting baginya. Bukan masa lalu, bukan dendam, tetapi kebahagiaan anaknya dan masa depan yang lebih baik. Tanpa ragu, Aurel melangkah maju,
meninggalkan semua kenangan buruk di belakang. Ia sudah menang. Dan ia tidak akan pernah membiarkan siapapun menghancurkan hidupnya lagi. Hari-hari Aurel kini berjalan lebih tenang. Setelah badai besar dalam hidupnya, ia mulai menemukan ritme baru yang lebih damai. Pagi-paginya dimulai dengan sarapan bersama Rasha, menikmati momen sederhana yang dulu sering terlewat karena kesibukan dan permasalahan rumah tangga. Setiap kali melihat senyum anaknya, ia merasa bahwa keputusan untuk melepaskan Arman adalah hal terbaik yang pernah ia lakukan. Di dunia bisnis, Aurel semakin bersinar. Dengan kepemimpinan yang kuat, ia membawa perusahaannya ke tingkat yang lebih tinggi. Beberapa proyek besar yang sempat terhambat kini kembali berjalan lancar. Kepercayaan diri yang dulu sempat goyah kini semakin kokoh. Ia tidak lagi melihat dirinya sebagai wanita yang pernah dikhianati, melainkan seorang pebisnis sukses dan ibu yang tangguh. Di sela-sela kesibukannya, Aurel mulai meluangkan waktu untuk dirinya sendiri. Ia belajar menikmati hidup tanpa beban, sesuatu yang dulu sulit ia lakukan. Sesekali, ia pergi ke spa, membaca buku di taman, atau sekadar duduk di balkon rumahnya sambil menikmati teh hangat. Kebebasan ini adalah sesuatu yang berharga baginya, sesuatu yang dulu tidak pernah ia sadari ketika masih bersama Arman. Di lingkungan sosial, Aurel mulai membuka dirinya kembali. Beberapa teman lama yang dulu sempat menjauh kini kembali mendekat. Ia juga bertemu dengan orang-orang baru, orang-orang yang memberikan perspektif berbeda tentang hidup. Salah satunya adalah seorang pria bernama Adrian, seorang pengusaha yang sering berurusan dengan proyek-proyeknya. Adrian bukan tipe pria yang langsung berusaha mendekatinya dengan gombalan atau perhatian berlebihan. Ia hanya ada di sana, menawarkan percakapan ringan dan dukungan profesional. Tanpa tekanan, tanpa ekspektasi. Aurel merasa nyaman, sesuatu yang sudah lama tidak ia rasakan dalam sebuah interaksi dengan lawan jenis. Suatu sore, setelah rapat panjang, Adrian dan Aurel duduk di sebuah kafe. Mereka berbicara tentang banyak hal, bukan hanya pekerjaan, tetapi juga kehidupan. "Kamu terlihat lebih bahagia sekarang," kata Adrian sambil menyeruput kopinya. Aurel tersenyum kecil. "Mungkin karena aku akhirnya bisa benar-benar menjalani hidupku sendiri." Adrian mengangguk. "Itu bagus. Kamu pantas mendapatkan hidup yang lebih baik." Aurel tidak menjawab, hanya tersenyum. Ia belum berpikir untuk membuka hatinya lagi. Luka yang dulu ada memang mulai sembuh, tetapi ia ingin menikmati hidupnya terlebih dahulu sebelum membiarkan seseorang masuk kembali. Malam harinya, saat ia pulang, Rasha sudah tertidur di kamarnya. Aurel menyelimuti anaknya dengan lembut, lalu mengecup keningnya. "Mama janji, kita akan selalu baik-baik saja," bisiknya pelan. Ia keluar dari kamar, berjalan menuju balkon, menatap langit malam yang dipenuhi bintang. Ia menarik napas dalam, membiarkan udara malam memenuhi dadanya. Tidak ada lagi kesedihan, tidak ada lagi kemarahan. Yang tersisa hanyalah ketenangan. Untuk pertama kalinya setelah sekian lama, Aurel merasa benar-benar damai. Ia tidak lagi hidup dalam bayang-bayang masa lalu. Ia telah berdamai dengan keadaan, dan yang terpenting, ia telah berdamai dengan dirinya sendiri. Hidupnya baru dimulai, dan ia siap untuk melangkah lebih jauh. Arman kini menjalani kehidupan yang jauh dari apa yang pernah ia bayangkan. Setelah kehilangan pekerjaannya, rumahnya, dan keluarganya, ia harus bertahan dengan sisa tabungan yang semakin menipis. Tidak ada lagi kemewahan, tidak ada lagi fasilitas yang dulu bisa ia nikmati dengan mudah. Semua pintu kesempatan yang pernah terbuka kini tertutup rapat. Ia tinggal di sebuah kontrakan kecil di pinggiran kota, jauh dari tempat tinggalnya yang dulu. Kamar sempit dengan dinding kusam dan perabotan seadanya menjadi tempatnya melewati hari-hari penuh penyesalan. Setiap pagi, ia bangun dengan kepala berat, menyadari bahwa hidupnya telah berubah drastis. Di sisi lain, Livia,
wanita yang dulu menjadi selingkuhannya, juga mengalami keterpurukan yang sama. Setelah tahu bahwa Arman tidak lagi memiliki pekerjaan dan uang, perlahan-lahan sikapnya mulai berubah. Ia yang dulu selalu bersikap manja dan penuh perhatian, kini lebih sering mengeluh dan menyalahkan keadaan. Mereka tidak lagi bisa makan di restoran mahal atau berlibur seperti dulu. Bahkan untuk makan sehari-hari pun mereka harus menghitung setiap rupiah. Livia yang dulu terbiasa hidup dengan kemewahan mulai merasa muak dengan kehidupan yang mereka jalani. Suatu malam, Arman pulang dengan wajah letih setelah seharian mencari pekerjaan. Ia membuka pintu kontrakan dan menemukan Livia duduk di kursi dengan wajah cemberut. "Kamu nggak dapat kerja lagi?" Livia bertanya dengan nada ketus. Arman menghela napas panjang, melepas tas kecilnya, lalu duduk di sofa reot yang mereka miliki. "Belum ada yang mau nerima aku. Nama aku masih buruk di dunia kerja." Livia mendengus kesal. "Lalu kita mau hidup dari apa? Tabungan kita hampir habis. Arman, aku nggak bisa terus-terusan hidup kayak gini." Arman memijat pelipisnya. "Aku tahu. Aku sedang berusaha." "Berusaha? Udah berbulan-bulan kamu cuma ngomong gitu. Tapi hasilnya apa? Aku nggak mau terus-terusan makan mie instan tiap hari." Arman menatapnya tajam. "Kamu pikir aku mau hidup seperti ini? Aku juga menderita, Liv." Livia bangkit dari kursinya, melipat tangan di dada. "Kalau kamu nggak bisa kasih aku kehidupan yang layak, untuk apa aku tetap di sini?" Arman terdiam. Jantungnya berdetak keras. Kata-kata itu terasa seperti hantaman keras yang membangunkannya dari mimpi buruk yang panjang. Livia mengambil tasnya, memasukkan beberapa pakaian ke dalam koper kecil. Arman masih menatapnya tanpa bicara. "Kamu mau kemana?" Suaranya lirih. Livia meliriknya sekilas. "Aku nggak bisa terus-terusan ikut susah sama kamu. Aku nggak bodoh. Kalau kamu nggak bisa bangkit, aku harus cari jalan sendiri." Arman tertawa kecil, getir. "Jadi ini akhirnya? Kamu pergi begitu saja setelah semua yang terjadi?" Livia mengangkat bahu. "Bukankah itu yang kamu lakukan ke Aurel dulu? Karma itu ada, Arman." Arman menahan napas. Kata-kata itu terasa lebih menyakitkan daripada tamparan. Livia menutup koper dan melangkah keluar tanpa menoleh sedikit pun. Pintu kontrakan tertutup dengan suara yang menggema, meninggalkan Arman seorang diri dalam kehancurannya. Ia menatap sekeliling. Ruangan kecil, bau lembab, dan kesunyian yang menyiksanya. Tidak ada lagi siapa-siapa. Tidak ada istri, tidak ada anak, tidak ada wanita yang dulu ia perjuangkan. Yang tersisa hanyalah kesepian dan rasa sesal yang terus menghantuinya setiap malam. Untuk pertama kalinya dalam hidupnya, Arman benar-benar menyadari bahwa ia telah kehilangan segalanya. Dan kali ini, tidak ada jalan untuk kembali. Hidup Arman semakin terpuruk. Setelah berkali-kali ditolak kerja di berbagai tempat, ia akhirnya menerima kenyataan bahwa tidak ada lagi posisi nyaman untuknya. Tanpa keahlian khusus dan dengan reputasi yang sudah hancur, satu-satunya pekerjaan yang bisa ia dapatkan adalah menjadi tukang parkir di sebuah pusat perbelanjaan. Setiap hari, ia berdiri di bawah terik matahari, mengatur kendaraan yang keluar masuk, meniup peluit, dan sesekali membantu pengendara mencari tempat kosong. Seragam lusuh dan topi kumal yang ia kenakan terasa jauh berbeda dari jas mahal yang dulu selalu membalut tubuhnya. Sore itu, Arman sedang berdiri di dekat pintu masuk mal, mengawasi kendaraan yang baru datang. Pandangannya kosong, pikirannya melayang jauh ke masa lalu. Namun, tiba-tiba, matanya menangkap sosok yang sangat familiar. Aurel turun dari mobilnya, mengenakan pakaian elegan dengan rambut tergerai rapi. Wajahnya tampak berseri-seri, jauh berbeda dari terakhir kali Arman melihatnya. Di sampingnya, Rasya turun sambil menggenggam tangan ibunya, tertawa ceria.
Arman terpaku di tempatnya. Tenggorokannya terasa kering. Jantungnya berdetak lebih cepat, tetapi kakinya terasa berat untuk melangkah. Ia ingin memanggil nama mereka, tetapi suaranya seolah tersangkut di tenggorokan. Aurel tidak menyadari kehadiran Arman. Ia sibuk berbicara dengan Rasya, sesekali tersenyum dan tertawa kecil. Pemandangan itu menghantam Arman lebih keras dari apapun. Ia melihat sesuatu yang dulu pernah menjadi miliknya, tetapi kini benar-benar di luar jangkauannya. Tiba-tiba, Rasya menoleh ke arah Arman. Mata kecilnya menatap pria itu dengan bingung. Ada sesuatu yang familiar, tetapi ia tidak langsung mengenali. "Mama, itu siapa?" tanya Rasya sambil menunjuk ke arah Arman. Aurel mengalihkan pandangannya. Saat matanya bertemu dengan sosok pria yang berdiri tak jauh dari mereka, dadanya terasa sesak sesaat. Waktu seakan melambat. Arman menundukkan wajah, tidak sanggup menatap Aurel lebih lama. Ia merasa hina, merasa kalah. Aurel menarik napas dalam, lalu tersenyum kecil pada Rasya. "Bukan siapa-siapa, sayang. Ayo masuk." Tanpa ragu, ia menggandeng tangan anaknya dan berjalan melewati Arman seolah pria itu hanyalah bayangan masa lalu yang tidak lagi berarti. Arman tetap berdiri di tempatnya, menatap punggung Aurel yang semakin menjauh. Ada rasa sakit yang menyayat dadanya, tetapi ia tahu bahwa ia pantas mendapatkannya. Untuk pertama kalinya, ia benar-benar memahami betapa berharganya sesuatu setelah ia kehilangan semuanya. Dan kali ini, ia tahu bahwa penyesalan itu tidak akan pernah bisa diperbaiki. Karena bagi Aurel, ia sudah benar-benar tidak ada. Arman berjalan pulang dengan langkah gontai setelah seharian berdiri di parkiran. Kepalanya masih dipenuhi bayangan Aurel dan Rasya. Ia tak bisa melupakan tatapan Aurel yang dingin, seolah ia bukan siapa-siapa lagi. Ia sadar, wanita itu benar-benar telah melangkah jauh meninggalkannya, membawa kebahagiaan yang dulu ia hancurkan dengan tangannya sendiri. Malam itu, Arman duduk di kamar kontrakannya yang sempit, menatap dinding kosong dengan pikiran yang berkecamuk. Perutnya lapar, tetapi ia tak punya selera makan. Sisa uang di sakunya hanya cukup untuk bertahan beberapa hari ke depan. Ia menggenggam rambutnya, mengutuk dirinya sendiri. Andai ia tidak serakah, andai ia tidak mengkhianati Aurel, hidupnya tidak akan sehancur ini. Keesokan harinya, Arman kembali bekerja seperti biasa. Matahari bersinar terik, keringat mengalir deras di pelipisnya. Ia meniup peluit, mengarahkan kendaraan masuk, lalu membantu seorang pengemudi mundur ke tempat parkir. Tangannya kotor, sepatunya berdebu, tetapi ia tak bisa mengeluh. Ini satu-satunya cara untuk bertahan hidup. Di tempat lain, Aurel menikmati harinya dengan tenang. Pekerjaannya semakin berkembang. Waktunya bersama Rasya semakin berkualitas. Setiap malam, ia menemani anaknya membaca buku sebelum tidur, lalu menatap wajah polos itu dengan penuh kasih sayang. Ia tahu, keputusannya untuk berpisah dari Arman adalah hal terbaik yang pernah ia lakukan. Suatu sore, Aurel duduk di sebuah restoran bersama Adrian. Mereka berbincang santai, membahas proyek yang sedang berjalan. Sesekali, Adrian melontarkan candaan yang membuat Aurel tertawa. Rasanya sudah lama ia tidak merasakan kebahagiaan seperti ini. Ia mulai terbiasa dengan kehadiran pria itu dalam hidupnya, meski ia masih belum ingin melangkah lebih jauh. Di tempat parkir, Arman berdiri tak jauh dari sana, memperhatikan dari kejauhan. Pandangannya tertuju pada Aurel yang tertawa dengan Adrian. Ada rasa sakit yang menusuk dadanya, tetapi ia tahu bahwa ini adalah konsekuensi dari perbuatannya. Ia yang membiarkan wanita itu pergi, ia yang menghancurkan segalanya. Sekarang, ia hanya bisa menonton dari jauh tanpa bisa berbuat apa-apa. Malam semakin larut, Arman berjalan pulang dengan langkah berat. Kepalanya menunduk, tubuhnya lelah, dan pikirannya dipenuhi penyesalan. Ia membuka pintu kontrakannya,
masuk ke dalam ruangan gelap, lalu menjatuhkan diri ke atas kasur tipisnya. Matanya menatap langit-langit. Kosong. Hidupnya tak lagi berarti. Sementara itu, di rumahnya yang nyaman, Aurel membaringkan Rasha, menyelimuti anaknya dengan lembut. Ia mengecup keningnya, lalu duduk di samping tempat tidur, mengamati wajah polos itu yang tertidur lelap. Ia menarik napas lega, bersyukur atas hidupnya sekarang. Ia telah melalui banyak luka, tetapi akhirnya ia bisa berdamai dengan dirinya sendiri. Di luar, angin berhembus pelan, membawa cerita yang telah usai. Tidak ada yang perlu disesali lagi. Bagi Aurel, masa lalu hanyalah pelajaran, bukan sesuatu yang harus diulang kembali. Hari-hari berlalu, dan kehidupan Aurel semakin mapan. Ia tak lagi menoleh ke belakang, tak lagi memikirkan masa lalu yang dulu membebaninya. Perusahaannya berkembang pesat, Rasha tumbuh menjadi anak yang cerdas dan ceria, dan ia sendiri merasa lebih bahagia daripada sebelumnya. Adrian tetap ada di sisinya, bukan sebagai seseorang yang memaksa masuk ke dalam hidupnya, tetapi sebagai teman yang selalu mendukung. Aurel mulai membuka hatinya perlahan, meski ia tahu bahwa tak ada yang perlu diburu-buru. Ia menikmati kebebasan dan ketenangannya, menikmati setiap langkah yang ia ambil tanpa tekanan siapapun. Di sisi lain, Arman semakin terpuruk. Setelah berbulan-bulan hidup sebagai tukang parkir, ia akhirnya kehilangan pekerjaannya karena sebuah kesalahpahaman. Uang yang tersisa semakin menipis, dan ia tak punya siapa-siapa lagi untuk dimintai bantuan. Ia mencoba menghubungi beberapa teman lamanya, tetapi tak ada yang mau menolongnya. Dulu, ia memiliki segalanya, pekerjaan, keluarga, kekayaan, tetapi kini ia hanya seorang pria yang dilupakan dunia. Suatu malam, hujan turun deras. Arman duduk di depan sebuah warung kecil, menggigil kedinginan. Perutnya kosong, pikirannya kacau. Ia teringat hari-hari ketika ia masih memiliki rumah yang hangat, makanan yang melimpah, dan seseorang yang selalu peduli padanya. Tapi kini, semua itu hanya kenangan. Sementara itu, Aurel duduk di ruang tamunya, menatap Rasha yang tertidur di pelukannya. Ia mengelus lembut rambut anaknya, bersyukur atas semua yang ia miliki sekarang. Di luar, hujan terus turun, tetapi hatinya terasa hangat. Ia tahu, ia telah membuat keputusan yang tepat. Beberapa minggu kemudian, Aurel menghadiri sebuah acara amal yang diadakan oleh perusahaan besar. Ia berdiri di panggung, menyampaikan pidatonya tentang pemberdayaan perempuan dan bagaimana seorang wanita harus mampu bangkit dari keterpurukan. Tepuk tangan meriah menggema di ruangan itu. Ia tersenyum, merasa bahwa hidupnya kini memiliki makna yang lebih besar. Arman, yang kebetulan berada di sekitar area itu, melihat Aurel dari kejauhan. Ia berdiri di trotoar dengan pakaian lusuh, menatap wanita yang dulu pernah menjadi istrinya. Ia ingin mendekatinya, ingin meminta kesempatan kedua, tetapi ia tahu bahwa itu mustahil. Aurel telah melangkah terlalu jauh ke depan, sementara ia masih terjebak dalam penyesalan yang tiada akhir. Malam itu, Arman berjalan tanpa arah, menyadari satu hal yang tak bisa ia ubah, kehidupan terus berjalan, dan ia telah tertinggal jauh. Sementara Aurel, dengan senyum yang menghiasi wajahnya, melangkah keluar dari gedung acara, menggandeng tangan Rasha, menuju masa depan yang jauh lebih cerah. Ia tak lagi melihat ke belakang. Tak ada yang perlu disesali. Arman semakin terpuruk dalam kemiskinan. Setelah kehilangan pekerjaan sebagai tukang parkir, ia mencoba mencari pekerjaan lain, tetapi tak ada yang mau menerimanya. Hidupnya terus meluncur ke jurang kehancuran, terlilit utang, makan hanya dari belas kasihan orang-orang yang dulu tak pernah ia hiraukan. Sementara itu, Livia yang dulu menjadi selingkuhannya telah benar-benar menghilang dari hidupnya, meninggalkannya dalam kehancuran yang ia ciptakan sendiri. Di sisi lain, Aurel semakin berjaya. Ia telah menjadi sosok wanita yang kuat dan mandiri, membuktikan bahwa pengkhianatan bukanlah akhir dari segalanya.
Perusahaannya terus berkembang pesat, dan ia kini duduk di posisi yang lebih tinggi dari sebelumnya. Dalam sebuah pertemuan bisnis, Aurel diberi kesempatan untuk menentukan nasib sebuah perusahaan yang hampir bangkrut, perusahaan yang dulu pernah memecatnya karena ulah Arman. Tanpa ragu, Aurel mengajukan akuisisi. Dalam sekejap, ia mengambil alih perusahaan tersebut dan langsung membuat keputusan pertama, memecat siapapun yang pernah menjatuhkannya, termasuk Arman, yang ternyata masih terdaftar sebagai karyawan di anak perusahaannya, meskipun sudah lama tidak aktif. Dengan tangan dingin, ia menandatangani surat pemecatan terakhir untuk mantan suaminya, memastikan bahwa pria itu tidak akan pernah bisa kembali ke dunia kerja yang dulu memberinya kekuasaan. Kabar pemecatannya sampai ke telinga Arman yang saat itu tengah berusaha mencari pekerjaan di berbagai tempat. Wajahnya pucat ketika menyadari bahwa satu-satunya harapan terakhirnya telah sirna. Ia mencoba menghubungi kenalan lama, tetapi semua pintu sudah tertutup rapat. Nama Aurel kini menjadi kekuatan besar yang bahkan tak bisa ia lawan. Tak hanya kehilangan pekerjaannya, Arman juga kehilangan tempat tinggalnya. Sisa tabungannya habis, dan ia akhirnya menjadi gelandangan yang hidup di jalanan. Tidak ada yang mengenalnya lagi sebagai pria sukses yang dulu pernah berdiri di puncak. Sementara itu, Aurel duduk di kantornya yang mewah, menatap langit senja dari balik jendela kaca. Ia menarik napas panjang, tersenyum tipis. Semua yang pernah menghancurkannya kini telah hancur lebih dalam dari yang mereka bayangkan. Arman bukan lagi siapa-siapa. Livia sudah lama lenyap. Kehidupan yang dulu membuatnya menangis kini berbalik memuliakannya. Aurel menutup berkas pemecatan terakhir dengan tenang, lalu beranjak pulang. Saat ia keluar dari gedung kantornya, Rasya sudah menunggunya dengan senyum cerah. Ia menggendong anaknya, mencium keningnya, lalu berjalan menuju mobil mewahnya dengan langkah percaya diri. Sementara di sudut kota yang gelap, di bawah jembatan yang lembab dan kotor, Arman duduk sendirian, menatap langit yang sama. Tetapi bagi mereka, dunia kini telah benar-benar berbeda. Aurel telah menang. Dan Arman? Ia tak hanya dipecat, tetapi juga dimiskinkan, tepat seperti yang pernah Aurel janjikan. Hidup selalu memberi pelajaran berharga, dan dari kisah ini, kita belajar bahwa setiap tindakan memiliki konsekuensi. Pengkhianatan mungkin terasa manis di awal, tetapi pada akhirnya, kejujuran dan ketulusanlah yang akan membawa seseorang menuju kebahagiaan sejati. Jangan pernah meremehkan orang yang tulus mencintai dan berjuang bersamamu. Karena ketika kepercayaan dihancurkan, tidak akan ada jalan kembali. Dan bagi siapapun yang pernah tersakiti, ingatlah, balas dendam terbaik bukanlah dengan menghancurkan, tetapi dengan membuktikan bahwa dirimu bisa bangkit dan menjadi lebih baik tanpa mereka. Teruslah kuat, jangan pernah menyerah pada keadaan. Jika hari ini kamu terluka, besok adalah kesempatan untuk bangkit dan membuktikan bahwa kamu jauh lebih berharga daripada yang mereka pikirkan. Terima kasih sudah mengikuti kisah ini sampai akhir. Semoga cerita ini bisa menjadi pengingat dan pelajaran bagi kita semua. Sampai jumpa di kisah berikutnya. Salam hangat dan tetaplah bersinar.